questionnaire itu mengajak kita bahwa kita punya dua manfaat yang pasti kita dapatkan, gitu ya. Dua manfaat yang didapatkan dan satu keuntungan. Nah, untuk manfaat, yaitu manfaat insurance dan investment. Kenapa? Ya, manfaat insurance dan investment itu kita nggak perlu mikir, gitu ya. Kenapa? Yang penting kita bayar premi. Iya, Pak Daniel ya. Yang penting kita bayar premi. Karena dari premi itulah ya, yang kita bayar itu akan mendapatkan uang pertanggungan. Ya, mendapatkan uang pertanggungan untuk asuransi jiwanya, dan yang kedua investasi dari hasil pengembangannya. Tetapi kita di sini ini adalah pelaku bisnis. Nah, untuk yang ini, keuntungan ini bisa berlaku, bisa didapatkan kalau kita sebagai pelaku bisnis, ya. Pelaku bisnis. Pelaku bisnis apa? Pelaku bisnis jaringan. 3i Network. Nah, dengan syarat untuk mendapatkan bonus ya, pastilah hasilnya dari bonus kan gitu ya. Bonus. Nah, bonus ini bisa didapat kalau kita ya, setiap kita itu melakukan dua hal. Ya. Melakukan dua hal ya. Ini yang pertama itu adalah perekrutan. Rekrut ya. Rekrut atau biasa dibilang sponsor. Nah, perekrutan. Dari merekrut ini kita akan dapat dua jenis bonus ya dari perekrut. Nah, sebagai ini bonus yang didapat ini adalah yang pertama bonus referensi ya, bonus rekrut. Lalu yang kedua adalah bonus elit. Ini dengan merekrut ya. Dengan merekrut ada dua jenis bonus. Nah, bonus rekrut ini 3 tahun. Tahun pertama itu dapatnya 14,29% dari premi yang dibayar. Lalu tahun kedua itu menjadi 7,14 ya. 7,14% dari premi. Oke? Yang dibayar. Dan tahun ketiga ini menjadi 3,57% dari premi yang dibayar. Hingga sekarang preminya berapa? Nah, kalau preminya 1 juta ya, berarti 1 tahun pertama dapatnya 142.000. Tahun pertama per nasabah. Tahun kedua 71.000 dan tahun ketiga 35.000. Nah, itu kalau premi 1 juta. Premi mitra kita, premi nasabah yang dibayar. Lalu kalau 700 tinggal kita hitung 100.000, 50.000 dan 25.000. Kalau 350.000, 50.000, 25.000 dan 12.500. Nah, itu untuk bonus rekrut. Sedangkan bonus elit ya, bonus elit itu dapatnya 10% ya, dari 30%-nya NPV. Ya, NPV ini premi value ya, network jaringan. Ini untuk nasional. Ini, misalnya begini. Untuk total premi yang dibayar ya, NPV-nya 1 bulan ya. NPV 1 bulan ini besarnya 10 miliar ya. 10 miliar berapa angka? Nolnya 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, 10 miliar. Nah, dari total NPV-nya 10 miliar, 32%-nya adalah 3,2 miliar. Betul ya? 3,2 miliar. Betul?
sorry, 30%-nya berapa BCR? 3,2 kali 10. 30% kali 10. Berapa? 3M. Betul ya? Nah, kemudian 10% dari 3M. Berarti 300 juta. 300 juta ini tinggal dibagikan kepada setiap orang yang dapat bagian elit. Kalau syarat elit, tahu kan ini syarat elitnya? Tahu, Pak. Syaratnya nih, untuk satu bagian itu aja 5 sampai dengan 9 orang ya. Itu 2 bagian itu 10 ke atas. Itu ngajaknya 5 orang sampai 9 orang sebagai apa, Pak? Penabung atau sebagai agen itu? Dua-duanya. Oh, Nah, pokoknya ada orang masuk gitu ya, entah nanti dia hanya sebagai nasabah saja atau penabung atau sebagai yang akan menjalankan, itu dapat segitu. Oh, itu 5 orang. persyaratan. Syaratnya Jadi kita dapat bonus elit. dapat bonus elit satu periode ya, setiap bulan. Oh, tiap bulan. Setiap bulannya kita bisa berulang-ulang, ya, bisa berulang-ulang dapatnya. Misalnya gini, sekarang biasanya kalau periodisasi untuk mitra baru yang masuk dari tanggal 19 bulan sebelumnya sampai tanggal 18 bulan ini, misalnya ya, untuk bulan Oktober misalnya. Bulan Oktober jangka waktu untuk elit itu dari tanggal 19 September sampai dengan tanggal 18 Oktober. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 kan? Tanggal 12 berarti masih ada 6 hari. 6 hari untuk kita ajak 5 orang misalnya minimal sudah dapat bonus elit. Ya. Nah, terus setiap bulan seperti itu. Untuk mitra baru mulai dari tanggal 19, katakan untuk bulan depan ya, untuk masuk omset November berarti dari tanggal 19 Oktober sampai tanggal 18 November. Nah, kita ngajak berapa? Kalau minimal 5 orang kita sudah dapat 1 bagian. Tapi kalau ternyata kita bisa 10 orang yang kita ajak berarti bisa dapat 2 bagian. Nah, tinggal 1 bagiannya berapa? Misalnya ini tadi 300 juta ini misalnya ya. 300 juta. Ternyata yang dapat elit adalah 300 orang. Ya, ada 300 bagian ya, bukan 300 orang. 300 bagian. Berarti ini 300 bagian. 300 bagian berarti 1 bagian dapat berapa? 1 juta. Berapa? 1 juta. Iya. Iya, 300 juta bagi 300 bagian. Dapatnya adalah 1 juta rupiah. Ya. Misalnya sekarang misalnya Mama Daniel ternyata dapat 5 orang, 1 bagian berarti kan? Atau 9 orang join, 1 bagian. Berarti dapat khusus untuk bonus elitnya saja adalah 1 juta. Dari contoh ini ya. 1 juta. Lalu masih didapat lagi dengan bonus rekrut. Bonus rekrut tadi rekrutnya berapa orang? 1 bagian 5 orang ya? 5 orang. Berarti selain 1 juta masih dapatkan lagi dengan 5 kali 50. 5 katakanlah masing-masing itu kita ambil yang 350.000 ya. Berarti 5 kali 50.000. Dapatnya 250.000. Sehingga total dari merekrut saja ya, dari merekrut saja yang tadi 5 orang itu 1 juta tambah 250.000 ya, dapatnya berapa? 1.250.000. Nah, ini merekrut pertama ya, dari kita merekrut atau mengajak orang itu kita dapat berapa bonus? Berapa jenis bonus? 2 bonus, yaitu bonus rekrut atau sponsor sama bonus elit. Nah, ini tinggal tergantung kita ya. Nah, biasanya pertama kita butuh ini. Mau beli? Butuh ini itu apa? Supaya kita bisa punya penghasilan kan? Nah, bisa punya penghasilan. Kalau elit bulan September kemarin itu 700 sekian ya, 745.000 kalau saya tidak salah. Itu 745.000. Nah, kalau sekarang dari contoh ini saya lihat ini contoh ya. Contohnya tadi ada totalnya 300 juta. Kemudian yang dapat adalah 300 bagian, maka 1 bagian dapatnya 1 juta. Kenapa tak Nah, boleh? ini rekrut.
Bagaimana caranya supaya kita bisa merekrut? Kan begitu pertanyaan. Nah, untuk merekrut memang kita mau tidak mau harus kita sharing, harus kita cerita. Ya, kita cerita. Nah, cerita ujung-ujungnya cerita apa? Kalau kita ceritain tentang network. Jadi ikut ya. Iya. Pelaku bisnis. Ujung-ujungnya supaya orang itu bergabung, begitu ya. Nah, jadi tidak cukup kalau kita hanya bercerita. Nah, kalau kita cerita, kita juga harus tanya juga dengan orang yang kita ajak cerita. Nyambung apa enggak kan gitu ya. Nah, kalau kita cerita, karena kita cerita, oh pokoknya saya sekarang di perusahaan ini loh, namanya ini itu, namanya ini sudah sekian tahun, seterusnya. Habis itu tinggal bilang, bagus kan? Iya, cuma dengar gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya saya beruntung saya bisa masuk di CHR ini loh. Kenapa Kak beruntung? Ya kan? Kalau misalnya, kenapa kok bisa bilang beruntung? Bro, kamu nggak tahu. Beruntungnya saya kenapa? Ketika saya join di sini, saya sudah di cover, saya sudah dilindungi, misalnya gitu. Kok bisa dilindungi? Nah, di sini berlaku yang namanya perlindungan jiwa atau asuransi. Nah, perlindungan jiwa atau asuransi di situ saya dapatkan sekian. Berapa? Karena saya bayarnya 350.000 per bulan, maka uang pertanggungan untuk saya adalah 60 kali Premi. 21. Artinya kalau tiba-tiba terjadi risiko meninggal dunia dengan saya, anak saya, ahli waris saya sudah punya 21 juta. Itu, maka saya beruntung. Lalu ada lagi loh yang bisa saya dapatkan manfaatnya yang kedua itu. Ternyata uang saya itu dikembangkan oleh perusahaan. Uang saya dikembangkan oleh perusahaan. Memang sih ada di tahun pertama, misalnya dari yang saya bayar selama tahun pertama itu hanya 40% dikembangkan perusahaan. Tahun kedua 75%, tahun ketiga 90%, tahun keempat 95%. Nah, setelah itu sudah tidak saya bayar lagi, tetapi uang inilah yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, rata-rata selama ini ya kalau dihitung ya totalnya untuk pengembangan itu ada sekitar 16 juta 590.000. Tapi yang saya lihat, nah, kita kan cerita ya, yang saya lihat di mobil saya ini, saya baru bayar 2 tahun misalnya. 2 tahun itu seharusnya kita hitung seharusnya berapa? 1,6 tambah 3,8. Seharusnya berapa? 5.400.000. Berapa? 5.400.000 ya. Seharusnya itu baru 5.400.000 karena masih dikurangi lagi dengan 25.000 kali 24 bulan. Ya, tambah biaya asuransi saya. Ternyata sekarang sudah lebih dari 6 juta. Berarti ini berkembang kan? Ya kan? Ya. Iya. Nah, itulah enaknya kita dikembangkan, ya, uang kita dikembangkan oleh perusahaan. Di mana? Sekarang ada Indomaret, sekarang ada Indofood, uang kita itu dititipkan di sana, dikembangkan di sana. Hasilnya itu bagi dengan kita. Ini loh buktinya. Jadi kita cerita seperti itu. Nah, kalau kita cerita seperti itu, dari awal kita sudah bilang apa? Saya beruntung, begitu ya? Masuk di CHR ini. Masa gitu sih Kak? Iya. Dan tahu nggak? Ya, kalau misalnya saya masuk kemudian saya cerita teman yang masuk, saya juga dibayar sama juga dengan kakak, sama juga dengan ibu, ya, sama juga dengan bapak. Nah, jadi saya menggunakan uang saya untuk melindungi diri saya. Nah, kalau misalnya uang saya taruh di rumah, tidak bisa mendapatkan perlindungan jiwa. Kalau uang saya masukkan ke bank juga sama, tidak bisa mendapatkan perlindungan jiwa. Sewaktu-waktu bisa saya ambil. Tapi kalau di sini dengan saya titipkan 350.000 satu bulannya, saya sudah dilindungi jiwa saya. Nah, kalau kakak seperti itu kira-kira bagaimana? Enak atau enak banget? Ada uang kita titipkan lalu kita sudah dilindungi jiwa. Enak atau enak banget? Enak banget. Itulah Kak, makanya saya tuh beruntung. Nah, kakak juga punya peluang yang sama loh Pak. Masuk aja di sini dengan ini. Untuk daftar cuma 50.000. Dah. Daftar 50.000 lewat KTP. Karena kita di sini sah, di sini dilindungi oleh OJK, nggak bisa kita pakai KTP ece-ece. Ya, karena kan ada yang KTP lama, ya harus pakai KTP. Nah, itu. Jadi kalau KTP kita misalnya sudah lewat atau
apa namanya, kedaluarsa, tetap nggak bisa. Bagaimana kalau dengan resi misalnya? Resi harus pakai barcode, Kak. Dan itu yang harus belum kedaluarsa. Nah, nggak bisa resi yang dari kecamatan itu, resi yang dari kantor desa, nggak bisa. Karena kita ini bukan EC perusahaannya. Dan masuk ke sini juga bukan EC. Iya, silakan. Saya mau tanya kan, kemarin kami kan apa itu apa ya? Sorotnya ke sana. Iya, sorotnya ke sana. Kemarin kami kan itu apa namanya lagi Prospek. prospek kan. Terus kayak gini, ada yang orang bertanya, orang tuanya ini perempuan udah meninggal, Ya. tinggal yang laki-laki. Terus yang laki-laki ini gini, aku lihat kok ada rencana mau masuk gitu, Ya. sekalian sama anakku. Ya. Cuma nanti kalau tiba-tiba entah 1 tahun 2 tahun aku kenapa meninggal lah dia Ya. bapaknya ini. Yang bayar untuk anakku ini siapa gitu, apakah lanjut atau tidak gitu. Ya. Jadi pertanyaan orang tua ini. Jadi Terus? aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu. Karena belum tahu. Oke. Iya. Bagus. Lalu saat itu disampaikan apa? Aku bilang seingatku gitu ya, kalau nambah-nambah cerita lah aku berminat. Setahuku ya, tapi aku kurang paham juga karena aku baru masuk, aku bilang gitu kan. Nah, rasaku ditanggung perusahaan itu, aku bilang gitu. Tapi nanti aku telepon lagi, Iya. kau mana tahu aku salah gitu. Oh gitu, gitu dibilang dia. Oke. Baik. Terima kasih. Itu sesuatu kita sudah mencoba untuk memberi solusi kan. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kita belum tahu jawabannya, kita bilang saya catat dulu ya. Betul, tadi kan udah dibilang saya baru. Itu bagus, itu pengakuan, hebat. Kita bisa mengakui gitu kan. Kadang-kadang orang tipu-tipu. Bilang aja, saya ini baru, tapi saya catat dulu ya, Kak. Saya catat dulu ya, Pak, Bu. Nanti saya konsultasikan sama rekanan saya, sama leader saya, ya. Itu sudah pengakuan bahwa kita tidak sedang main-main, kita juga tidak sedang berusaha untuk menipu orang untuk biar bisa masuk. Tapi kita bilang, saya baru. Lalu jawabannya bagaimana? Kalau misalnya dia sudah bergabung, ya kan, kemudian ada kekhawatiran setelah 2 tahun meninggal, anaknya bagaimana preminya kan? Nah, yang penting kan 1 tahun pertama kan dua-duanya udah bayar, ya kan? Bapaknya sama anaknya. Nah, ketika misalnya tadi kan ngomong bapaknya ya meninggal gitu ya, ketika bapaknya meninggal pasti ahli warisnya anaknya kan? Anaknya akan dapat uang per tanggungan sebesar berapa? 21 juta uangnya. Ya, 21 juta. 350.000. Nah, ditambah lagi dengan 2 tahun itu sekitar berapa tadi? 5 juta berapa? 5 juta 400. Ya, 5.400.000 kurang biaya asuransi kurang ini, katakanlah 5 juta misalnya. Berarti kalau terjadi saat itu 2 tahun berarti 21 juta tambah 5 juta. Itu uang pertanggungan sama investasi bapaknya. Dikeluarkan oleh perusahaan, yang terima siapa? Anaknya. Nah, anaknya bisa gunakan untuk membayar premi ini. Nah, artinya anaknya tadi kan sudah 2 tahun, bayar juga kan? Berarti si anak ini nggak menerima apa lagi asuransi bapaknya? Terima. Terima Yang dulu 21 baru juta dibayar. Itu dikasih sama Dikasih ke anaknya. anaknya. Terus yang investasi tadi 5 juta kan? Cara pembayarannya ini berarti membayar lagi dia itu. Kalau untuk bapaknya itu sudah tidak bayar lagi. Untuk si anak ini. Kalau anaknya, karena tadi kan kekhawatiran nanti anak saya untuk bayar gimana bagaimana? cara membayarnya? Caranya adalah apa dia lagi membayar atau stop atau kayak mana gitu. kalau untuk anaknya tetap bayar. Tetap bayar. Lalu kekhawatiran tadi kan anaknya kan tidak punya penghasilan waktu itu, ya. Dari mana caranya? Gimana caranya membayar gitu. Itulah, gunakanlah uang pertanggungan sama investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, selisihnya dibayar. Kan tinggal 3 tahun. Kalau 3 tahun kali 4.200.000 berarti tinggal 12.600.000. Ya, dapat uang itu bayar 12.600.000 misalnya ya. Kalau itu kekhawatirannya. Bisa, artinya anaknya tetap bisa punya pertanggungan. Ya. Tapi itu kalau jawaban berdasarkan pertanyaan tadi. Tapi kalau kita seorang leader, kita akan bilang sama bapak itu, Pak, kalau memang hari ini anakmu belum punya penghasilan, kita bisa bantu, ya. Caranya apa? Jalankan bisnis ini supaya anak itu bisa punya penghasilan. Bisa membayar. Nah, itulah kesempatan.
ajak dia masuk, lalu kita tunjukkan caranya. Nah, di sini untuk punya penghasilan bagaimana caranya? Real kan? Nah, anaknya itu pasti punya teman kan? Bapaknya itu kan pasti punya teman kan? Masih SMP. Iya, nggak apa-apa. Karena di sini sudah ada anak SMP dari Batam. Kelas 5, 2 tahun lalu kelas 5, sekarang sudah SMP ya. Itu sudah punya peringkat Gold Agency. Anaknya Gold Agency. Jadi bapaknya yang ini pakai nama anaknya kan gitu ya. Sama kayak Bania gitu ya. Ya. Bapaknya yang nyari. Bapaknya ini nama anaknya. Jadi peringkat anaknya bukan peringkat bapaknya. Jadi bapaknya itu sudah jadi Gold Agency, anaknya itu sudah jadi Gold Agency. Apa? Ya masuk. 2 tahun lagi dia tamat SMP ya. Masuk SMA sudah ada. Berarti itu bijak lah Pak ya, sudah mulai memikirkan tentang anaknya. Jadi Mama Daniel yang berusaha ya, kasih jalan ke mereka lewat bapaknya itu, tunjukkan dulu ke ini, ayo teman-teman Umana biar ku jelas. Oke? Palembang, Pak. Mau di Palembang kek, mau di Arab Saudi kek, mau di Roma kek, bisa ya. Telepon Kenal aja di kan. Facebook ini. Kan ada Mama Willy, ada Mama Andy. Tim itu bekerja. Mama Willy betul ya? Tim bekerja. Satu ini, satu menjelaskan, yang dua mendengarkan, Mama Mia. royoan gitu loh. Gak apa-apa. Biar masuk ATM. Ada Biar Mama masuk Ros. dia, masuk lalu bimbing, arahkan, kan seperti itu Ini ya. Mama Ros. Itu ya. Ini ya. Itu Kita tadi main bonus tim. yang didapat dari Rak kita Popo. merekrut. Tak Oke. pula. Nah, bonus ini, dua ini sifatnya apa? Sifatnya kita bekerja kita dapat. Bonus Kita aktif. ngajak orang baru kita dapat, gitu ya. Iya. Dua bonus ini. Siapa yang mau kedua bonus ini selalu dapat? Saya Pak. Hah? Jadi tiap bulan harus ada kita ngajak satu Orang. minimal satu orang. Oke? Tiap bulan. Itu kalau bonus. Jadi kalau bonus elit tiap bulan minimal ngajak 5 orang. Ya, itu. Nah, tapi kita juga ditunjukkan dengan yang kedua ya. Bonus yang kedua. Yang kedua adalah ini. Pembinaan ya. Grup. Ini ya, yang tadi keuntungan yang bisa kita dapatkan yang pertama dengan melakukan satu rekrut, yang kedua pembinaan grup. Oke? Pembinaan grup itu pembinaan ke siapa? Hah? Leader ya. Penggerak. Ya, ini kan diri sendiri, ya kan? Ketika masuk, ya kan? Berdiri sendiri. Nah, setelah mulai ajak satu orang, ya kan? Mulai ajak berarti sudah punya grup. Grupnya berapa orang? Satu. Kan ngajak satu. Iya, Grupnya berapa? Satu. Satu. Nah, inilah yang dibina. Ya kan? Dibimbing. Ditunjukkan. Ini dua. Kembali ke ini tadi kan, ketika ini si A masuk, yang kita jelaskan apa? Ulangi lagi tentang manfaat, dua manfaat kan? Yang ini asuransi dan investasi. Jelaskan sama dia. Ini. Nah, kalau kita jelaskan masuk dia. Ini loh. Kamu masuk ini, kamu sudah dapat dua manfaat. Tadi sih Pak udah ditunggu di desa Oh, rapat. ya Iya. kan ya? Iya, Pak. Lanjut ya. Makasih ya, bilang ke desa. Saya tidak bisa ikut. Ya. Ketika ada yang masuk, tugas kita, tugas Anda, ini kan Anda nih. Kalau tadi saya bilang tugas kita, sekarang bilang apa? Tugas Anda, gitu ya. Tugas Anda adalah mulai melakukan pembinaan, pendampingan, ya, bimbingan. Untuk siapa? Untuk si A. Apa yang mau dibimbing? Apa yang mau diarahkan? Mau ditunjuk? Apa yang mau dibina? Yang pertama adalah beritahu ke A ini manfaat ketika dia masuk. Manfaatnya apa? Manfaat Ria ini. Manfaatnya apa? Siapa namanya? Misalnya kita kasih nama siapa?
Melpa aja lah. Nyil, kan? Melpa. Melpa ya. Biar jadi seorang sukses. Ini yang ngomong Mang Willy ya. Nah, Mang Willy ngomong, Kak Melva, tahu kan maksud nih? Nah, Kak Melva tahu nggak? Ketika Kak Melva masuk, itu dari premi yang Kak Melva bayar kemarin, semalam ya, yang bayar semalam, itu ini sudah berlaku. Oke? Kak Melva kemarin bayar berapa? 350. Nah, kalau 350.000, asuransinya, perlindungannya, proteksinya itu sebesar 21 juta. Jadi kalau kenapa-napa, nah bahasanya kan. Jadi kalau kenapa-napa dengan Kak Melva, itu ahli warisnya, Mas Malu siapa Kak? Ahli warisnya? Daniel. Daniel. Nah, kalau Malu ya, si Daniel kalau Kak Melva kenapa-napa, artinya tutup usia, meninggal, Daniel sudah dipersiapkan perusahaan uang pertanggungan sebesar 21 juta. Walaupun baru bayar sekarang. Walaupun masih sebulan. Walaupun baru sebulan. Nah, tapi kan Kak Melva nggak mau mati sekarang kan? Belum Oh lah. iya, itu loh maksudnya. Ya memang harus bilang begitu. Walaupun baru bayar sekali tiba-tiba meninggal, si Daniel sudah dapat 21 juta. Tapi tidak cuma itu loh Kak Melva. Mang Willy harus ngomong begitu. Ini tadi dari 350.000 ya, yang Kak Melva bayar kemarin semalam, itu 40%-nya untuk investasi. Ya, ini 40%-nya 140.000. Ini untuk alokasi dana investasi. Investasinya begini loh Kak. Kita ini kan unit link. Ya, kita ini asuransi non tradisional. Namanya unit link. Gabungan antara asuransi dan investasi. Nah, dari sini Kak, Kakak tahu yang namanya unit? Enggak. Cocok kali Kak Melva, kan gitu. Nah, kita ini program investasi. Biasanya kalau orang-orang investasi sebutnya apa? Lembaran saham. Tahu saham? Nah, lembaran saham. Biasanya kalau saham itu orang tanam modal enggak? Nah, kita dapat dari kita tanam modal itu di perusahaan ini, kita dapat lembaran-lembaran saham. Itu yang pegangan kita. Ya. Dan itu yang namanya unit. Kalau untuk kita sebutannya unit ya. Satu lembar saham itu nilainya itu sebesar dengan nilai aktiva bersih atau keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada kita. Betul kan Pak Ros? Betul. Nah, gitu loh. Misalnya sekarang 4.000 berapa? 115 misalnya. Hari ini Kak, ternyata satu lembar ya, satu lembar saham atau satu unit itu harganya 4.115. Contoh, oke? Nah, dari sini Kak, waktu Kakak bayar ini kemarin kan 40% kan untuk alokasi dana investasi. Nanti 140.000 dibagi berarti 140.000 ini akan dibagi dengan 4.115. Dapatnya berapa Kak? Kalkulator. Tuh. Ya? Dapatnya berapa? 34 unit 34,021. 021. Oke. Ini loh Kak. Jadi waktu Kakak bayar kemarin, Kak Melva bayar semalam itu 350.000 itu, selain uang pertanggungan 21 juta yang sudah disiapkan, masih mendapatkan 34 unit. Ya, 34 lembar saham, 34 unit saham. Nah, dari 34 unit saham ini itu masih dikurangi lagi dengan ya administrasi, karena kita kan tidak kerja. Ya, yang mengelola investasi kita ini itu adalah manajer investasi. Jadi Kakak diam-diam aja kayak gini di rumah, tapi uang kita sudah dikembangkan oleh manajer investasinya. Kita dari situ kita bayar seolah-olah seperti ini. Sebesar berapa? 25.000 per bulan. Nah,
Lalu tadi kan dapat berapa? Dapat uang per tanggungan kan? 21. Kita untuk mendapatkan itu kita perlu biaya asuransi. Ya, biaya asuransi. Nah, biaya asuransi kita ini beda-beda. Nah, ya, beda-beda. Nah, kakak umur berapa? Kak Melva umur berapa? 35. 35. Nah, berarti baru sekitar 3.000 biaya asuransi 1 bulan. Itu murah atau murah kali? Murah kali ya. Hanya dengan 3.000 sebulan bisa dapat 21 juta. Ya kan? 3.000 sebulan. Tapi apakah kakak sadar? Misalnya begitu ya. Selama ini enggak. Nah, ya syukurlah kakak sekarang ditunjukkan, ya. Nah, ini itu pembinaan terhadap ini. Kita jelaskan tentang uang yang kita keluarkan itu kemana. Dan itu berapa persentasenya untuk ini. Lalu setelah sampai di sini, Kak Melva nanya nggak? Yang lain kemana? Kan nggak nanya kan? Ya nggak? Ya, nanya. Nanya apa ya yang ditanya? Kemana duitnya yang lain itu lagi? Ya berapa persen? Ah kan gitu. 60%, iya, Nah, duit itu lagi. juga harus dijelaskan. Nah gini loh Kak, 60% tadi kita di sini ada yang namanya, karena kita perusahaan asuransi. Setiap perusahaan asuransi ada yang namanya biaya akuisisi, biaya untuk pengelolaan perusahaan. Nah ini loh Kak. Apa nggak mau nyala? Sama saja. Ini biaya akuisisi 5 tahun. Nah tahun pertama itu 60%. Ya. Kok besar? Iya. Itu sudah termasuk yang paling kecil dari semua perusahaan. 60% ini untuk apa? Nah, 60% dibagi lagi loh. 60%. Oh, sama juga. Sekali lagi. Nah, yang pertama 14,29% itu apa? Untuk Bonus bonus rekrut. rekrut ya. PR bukan pengelolaan ya. Tak nampak gue aku Tuh. depannya. Lalu yang kedua, nah ada lagi 32% itu untuk bonus Elit. jaringan ya. Bonus jaringan itu ada yang namanya bonus level, bonus posisi ya, dan lain sebagainya. Persistensi. Nah ini, jadi totalnya berapa? 29%. 46,29%. Ini loh Pak. Nah, jadi kalau kita lihat ya, menurut Kak Melva misalnya gini kan, kalau seperti ini didapatkan oleh siapa yang ini? Siapa yang dapat ini? Kita. 46%, 46,29%. Kita. Yang dapat siapa? Kita yang Kita. menjalankan. Kak Melva kan? Oke, berarti ini untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Oke, diri kita sendiri. Kak Melva mau nggak dapatkan yang 46,29%? Ini kan sudah pembinaan loh caranya. Mau nggak dapat 46,29%? Besar kan ya? Mau atau mau banget? Kalau Mau banget. mau banget, makanya kan. Kalau mau banget, inilah caranya kita. Nih, jadi sisanya berapa? 60% kurang 46, ya 46,29 dapatnya. Ini ya kita kurangi ya. 13. Dapatnya 13,71%. Nah, inilah keuntungan perusahaan. 13,71%. Keuntungan perusahaan. Kalau misalnya 10 miliar tadi, 13,71% kira-kira dapat berapa? 1,3 miliar. Ya enggak? 1,3 miliar itu adalah milik Perusahaan. keuntungan perusahaan. Berarti perusahaan kita bakalan bangkit, maju terus atau bangkrut? Maju terus. Maju terus. Nah, berarti di sini adil. Adilnya apa? Kakak sebagai nasabah dapat manfaat keuntungannya, Kak Melva sebagai pelaku bisnis dapat bonusnya, dan perusahaan yang memberikan sebagai mitra kita juga dapat Keuntungan. Ini adil atau adil banget? Adil banget. Adil banget gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ada yang meragukan, nanti perusahaannya lari
Ya, perusahaan nggak mungkin lari kan? Orang lari orangnya kan gitu. Kan? Nanti perusahaan kemana-mana, nggak mungkin. Kenapa? Setiap bulan pasti ada keuntungan, ada bagiannya kan gitu. Ada bagian. Saya tadi ini 13,71% ya dari sekian sudah dapat sekian banyak. Nah, itu pembinaan yang harus kita lakukan. Ini tadi ini Melva, berarti di sini ada siapa? Mama Billy. Sudahkah Mama Billy lakukan seperti ini? Belum. Belum. Jadi Kak Melva mau mencontohi seperti itu? Tidak. Ya, tidak. Bagus, bagus. Mau mencontoh kayak bapak. Mencontoh yang tadi ya, Pak. Nah, bagus Mantap. itu. Sama Mama Billy juga begitu, semua ya, mencontoh Ya, Pak. seperti yang ini. Nah, ini tugasnya. Ngajak satu, ngajari sama. Terus ada lagi, kita ngajaknya berapa orang? 3. 2. Dua. Yang B juga kita jelaskan sama dengan yang tadi. Yang C juga kita jelaskan sama dengan yang tadi. Jadi, Kalau misalnya kita jelaskan masing-masing seperti tadi, orangnya paham atau paham banget? paham banget, Pak. Butuh berapa bulan? Mau 1 bulan, kayak 2 bulan, kayak 3 bulan, nggak peduli. Yang penting kita jelaskan sama mereka seperti ini. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menjelaskan? Kita pahami dulu. Pahami dulu. Kita Caranya seperti apa? Seperti hari ini kan gitu. Seperti makanya perlunya kita group meeting bertemu, perlunya kita ikut Zoom, ya kan? Perlunya kita ikut training dan sebagainya, sebetulnya untuk memahami tentang ini. Selain perhitungan-perhitungan ini, tapi lebih kepada supaya kita mampu untuk menjelaskan ke orang lain. Mental kita itu diuji. Kadang ngomong antara kita ini kan enak, ya kan? Coba kalau saya ketemu orang lain, apalagi orang gabung saya. Mang Billy misalnya, contoh ya Mang Billy ya, jangan tersinggung. Mang Billy mau ngajari kamera tadi kan? Apalah aku mau ajarkan, aku juga belum tahu. Iya. Jadi kamera udah tahu belum? Apa ya kau gak ajarin aku misalnya gitu kan? Belum lagi kalau misalnya kamera datang, Mang Billy, ajarin dulu aku. Ajari apa? Aku pun tak tahu, mati gitu kan gitu. Repot. Nah, tapi kalau ajari aku, senang kali kau bilang kayak gitu misalnya gitu. Sepertinya aku tunggu-tunggu ya, mau diajari gitu ya. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, seperti ini. Langkah ini. Oke? Itu Nah, ajari tentang pemahaman tentang tadi yang kita jelaskan tentang bonus-bonus. Nah, setelah ada ini baru kita mulai dapat bonusnya, ya. Ini tadi yang pertama tadi bahwa kalau kita rekrut, bonus rekrut sama bonus elite ya. Tapi kalau dari pembinaan grup ini akan dapat bonus yang namanya bonus level. Ya. Bonus posisi. Lalu bonus persistensi. Dan yang keempat ada bonus royalty. Nah, 4 bonus ini bisa didapat kalau kita sudah punya Jaringan. berapa jaringannya? Ya. 3. Kalau 2 jaringan atau 3 jaringan, 2 jaringan itu sudah dapat bonus level. Kalau bonus posisi selain 3 jaringan, dia harus punya ketentuan masing-masing omset per jaringan. Lalu untuk persistensi nanti tahun kedua, royalty ini minimal peringkat kita gold agency. Kalau sudah gold agency, kita tiap bulan dapat royalty income. Maka seorang gold agency itu minimal 25 juta dapatnya, karena royaltinya besar juga. 2% dari sekian. Ya. Ini 4 jenis bonus. Dan kabar gembiranya, 4 jenis bonus inilah yang paling besar bisa didapatkan oleh seorang mitra. Oke? Ini. 4 jenis bonus ini yang bakal bonusnya menjadi lebih besar. Ya. Kalau 2 ini itu sementara sifatnya, kalau ini dia akan terus menerus sampai kita sampai keturunan selanjutnya. Ada 2 ini. 2 ini kenapa 3 tahun habis gitu ya? Berarti Bapak udah dapat mitra ya? Oke, matikan dulu sampai di sini pertanyaan, nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya.